Halo pemirsa, seorang mahasiswa tewas di kolam air terjun usai menyerahkan proposal pembangunan desa. Saya, Rizky Hasan, kita berjumpa kembali dalam program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Manggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 untuk jalan muda. 86. Pemirsa, diduga akibat petasan untuk membangunkan sahur, sebuah rumah di Jalan Pembangunan Bawah Bintaro, Jakarta Selatan hangus terbakar. Kebakaran berawal dari percikan api petasan yang mengenai atap rumah. Diduga akibat petasan, sebuah rumah di Jalan Pembangunan Bawah Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan terbakar. Kebakaran terjadi saat warga tengah menjalankan sahur. 15 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Menurut saksi, kebakaran diduga berasal dari petasan yang dinyalakan untuk membangunkan warga yang sahur. Percikan api dari petasan mengenai atap rumah berlantai 2 ini. Nggak petasan atau gimana, terus dengeran orang suara rame, ketika saya keluar lagi sahur, emang kelihatan api besar. Itu gara-garanya apa sih, Pak? Nggak tahu mengenai itu sih, katanya petasan, anak-anak petasan baru jatuh ke atap rumah. Tanam 2 lantai tapi untuk di belakang saja. Keluarga. Penyebab belum kita ketahui, nanti bisa kepolisian diperiksa. Ada korban, Bang? Untuk korban nihil. Korban nihil. Di atas Kamar. kamar. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Pihak polisian Polsek Pesanggerahan masih melakukan penyelidikan. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Diduga akibat kebocoran gas dari warung makan, sejumlah rumah di Cilandak Barat, Jakarta Selatan ludes terbakar. Kebakaran terjadi saat waktu sahur, membuat warga panik berupaya memadamkan api. Kobaran api membakar sejumlah rumah yang dijadikan tempat usaha di Jalan Haji Mandor, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Kebakaran yang terjadi saat waktu makan sahur membuat sejumlah warga panik. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke sejumlah rumah lainnya. 10 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas dari sebuah warung makan saat tengah memasak. Itu sedang masak, ya itu awal dari tabung gas. Dia merembet berapa banyak? Ke satu rumah sampingnya, rumah di Arjasaro. Berarti tadi sempat dengar suara ledakan juga ya? Wah, ledakan. Berapa kali? Itu bisa lebih dari 3 kali. Motor juga 1 kan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Rumah sakit Bakti Husada Krikilan di Banyuwangi, Jawa Timur terbakar. Belum diketahui penyebab kejadian ini. Besarnya api membuat para tenaga medis dan pasien segera menyelamatkan diri. Karek sing lor iki lho, jalar iki. Api membakar salah satu ruangan di Rumah Sakit Bakti Husada Krikilan, Banyuwangi, Jawa Timur. Besarnya api dengan cepat merambat ke hampir seluruh bangunan milik PTPN 12 ini. Pasien pada keluar semua. Peristiwa ini membuat panik pasien dan keluarganya. Petugas kesehatan dibantu keluarga segera mengevakuasi pasien ke tempat yang aman. Selama api berkobar, lampu di rumah sakit padam. Belum diketahui pasti penyebab kejadian ini, namun dugaan sementara akibat korsleting listrik. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo melaporkan. Pemirsa, seorang pria diamuk warga di kota Yogyakarta karena diduga sebagai pelaku kelitih. Pelaku kedapatan membawa senjata tajam dan berkeliling di jalanan. Kalau neng badran mas ya.
Pria ini ditangkap warga Badran Jetisuk, Jakarta karena tingkahnya mencurigakan mendekati sejumlah pejalan kaki. Warga emosi membuka paksa pakaiannya, ternyata kedapatan membawa senjata tajam. Warga mengamankan pria ini karena maraknya aksi kelitih yang menganiaya hingga korban tewas. Kelitih aksi iseng sejumlah pria yang melukai pengguna jalan di Yogyakarta pada malam hari. Kalau neng Badran mas ya. Seorang mahasiswa Universitas Sudirman Purwokerto ditemukan tewas di kolam air terjun Purbalingga, Jawa Tengah. Korban tewas usai menyerahkan proposal program membangun desa. Warga mengevakuasi Aldo Harle Al-Kautsar, mahasiswa Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto yang tenggelam di Curug Dhuwur Purbalingga, Jawa Tengah. Namun sayang nyawa korban tak bisa diselamatkan. Pria 21 tahun ini tenggelam saat mandi bersama 3 rekannya di sekitar Curug Dhuwur. Sebelum ke Curug Dhuwur, korban bersama teman-temannya ke Desa Bumisari menyerahkan proposal kegiatan program Wira Desa. Dari hasil visum dokter Rumah Sakit Goteng Taruna Adribaja Purbalingga, tidak ada tanda kekerasan. Teman saya di pinggir, saya sama korban ke sisi yang lain yang agak dalam, sekitar mungkin 150 cm. Cuma jalan di sana, nggak renang. Terus saya ke pinggir dan korban masih di sana. Pas saya udah ke pinggir, korban tiba-tiba minta tolong, manggil korban. Di sini aja, bercandanya udah nggak lucu. Tapi dia kok malah ke tengah-tengah terus. Korban langsung tenggelam, masuk udah nggak ada gerakan apa-apa lagi. Dari Dinkes, dari Polres, itu ini adalah murni kecelakaan, tidak ada hal-hal lain. Kami menghubungi keluarga, dari pihak keluarga menginginkan untuk dimandikan di sini, ya. Isak tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah korban di rumah duka di Kelurahan Ciparinggi, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis malam. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran terjadi saat polisi membubarkan balap liar di Nrekang, Sulawesi Selatan. Para pelaku balap liar yang tertangkap dikenakan sanksi tilang. Petugas mendatangi lokasi balap liar di kawasan Karuang, Nrekang, Sulawesi Selatan. Sejumlah pebalap liar berusaha kabur hingga polisi harus mengejarnya. Sejumlah tembakan peringatan harus dilakukan petugas agar aksi balap liar segera bubar. Balap liar termasuk yang menonton bila terjaring dikenakan sanksi denda tilang dan dilakukan upaya penahanan selama 3 bulan. Dan ini sudah kami sosialisasikan jauh hari sebelum 1 bulan sebelum bulan puasa melalui medsos. 30 pebalap liar ditangkap. Tak hanya sanksi tilang, aksi para pebalap liar yang telah meresahkan warga ini juga terancam 3 bulan tahanan. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa melaporkan. Pemirsa, jasad bayi perempuan terbungkus jaket dan plastik ditemukan warga di tempat pembuangan sampah di Keramat Jati, Jakarta Timur. Mayat bayi ditemukan petugas kebersihan saat membongkar gerobak sampah. Warga RW 1 Tengah Keramat Jati, Jakarta Timur dikejutkan dengan penemuan jasad bayi perempuan di tempat pembuangan sampah. Jasad pertama kali ditemukan oleh petugas kebersihan saat membongkar gerobak sampah. Sebelumnya petugas kebersihan mengangkut sampah dari perumahan Batu Kinyang, Keramat Jati. Namun petugas baru menyadari adanya mayat bayi saat menurunkan muatan sampah di TPS. Diduga bayi perempuan ini sengaja dibuang oleh orang tuanya. Petugas kepolisian mengidentifikasi dan membawa jasad bayi ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati untuk diotopsi. Tiba-tiba ada petugas ke rumah saya. Dia bilang ada bayi. Ternyata betul. Dan dilihat memang bukan boneka bayi, tapi kayaknya sepertinya udah 2-3 hari lah. Seperti itu. Dan begitu saya tanya, ini awal sampah dari mana?
bilang dari Batu Kinyang, Gang Satria RT 12 RW 4. Petugas kepolisian sektor Kramat Jati memburu kedua orang tua yang tega membuang bayi ini. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang pria di Magelang, Jawa Tengah menipu calon istrinya yang dikenal melalui media sosial. Pelaku kerap meminta uang hingga ratusan juta rupiah dan meninggalkan korban setelah berjanji akan menikahinya. Barang bukti undangan, souvenir pernikahan, telepon genggam dan buku tabungan disita polisi pada kasus janji palsu pernikahan. Pada kejadian ini, pelaku KDA 43 tahun ditangkap polisi dari sebuah hotel di kawasan Sragen, Jawa Tengah. Peristiwa berawal saat duda beranak satu asal kota Semarang ini berkenalan dengan TH, seorang wanita 34 tahun asal kota Magelang melalui media sosial. Selama 1,5 tahun keduanya berpacaran. Namun selama itu pula pelaku kerap meminta uang lebih dari 400 juta rupiah dengan alasan untuk persiapan pernikahan. Namun saat sudah ditentukan tanggal pernikahan, pelaku pun kabur. Sang wanita yang merasa tertipu karena sudah menyebar undangan melaporkan kasusnya ke polisi. Palsu dan martabat palsu sehingga korban bergerak untuk menyerahkan harta miliknya kepada pelaku. Kerugiannya sekitar Rp461.850.000. Pelaku berdalih menipu karena sudah tidak cocok dengan karakter korban. Sementara uang korban telah digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Menikah. Terus kalau jadi nggak jadi kenapa? Karena dengan berjalannya waktu saya ngerasa nggak cocok sama karakter. Oh. Itu ceweknya kerjanya apa? Wira swasta. Iya, wira. Itu uang segitu buat apa aja, Mas? Masih ada sisa nggak? Nggak ada. Oh, buat apa saja, Mas? Buat perbaikan mobil, buat kehidupan saya sehari-hari. Oh, berapa kali? Pelaku yang kini mendekam di Mapolres Magelang Kota terancam 4 tahun penjara. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono melaporkan. Seorang siswa sekolah menengah pertama di Manado dianiaya seorang guru terekam video amatir. Penganiayaan terjadi diduga akibat pertengkaran korban dengan temannya. Video amatir merekam penganiayaan seorang guru terhadap muridnya di salah satu sekolah menengah pertama di Manado. Peristiwa berawal saat sang guru R mengetahui adanya siswa yang bertengkar antara korban dengan temannya. Niat langsung memberikan pembinaan, namun guru ini juga melakukan penganiayaan. Orang tua siswa yang merasa tidak terima langsung mendatangi sekolah. Anak sekolah di sini itu akan menjadi gurunya kan, meskipun itu guru kelas 9 dia masih kelas 7. Besok-besok bisa ketemu juga di dalam ruang lingkup yang pendidikan yang di sini. Tetapi tadi sudah dibicarakan bersama guru, itu mereka akan menjamin bahwa dari nilai, dari terutama juga keselamatan dia, karena dia punya masalah sama temannya juga kan. Kami berharap peristiwa ini pertama dan yang terakhir, dan pihak sekolah juga tentunya akan memberikan pembinaan atau sanksi kepada guru yang bersangkutan melalui tahapan-tahapan yang ada ya sebagai ASN. Atas peristiwa ini pihak sekolah memberikan sanksi kepada guru sesuai dengan aturan aparatur sipil negara. Dari Manado, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Gara-gara memperdalam ilmu hitam, seorang suami di Serang, Banten membunuh istri dan anaknya. Bagaimana pelaku tega berbuat kejam kepada keluarganya? Tunggu jawabannya sesaat lagi, tetaplah di Sergap. Bantuannya 87 untuk jalan kuda,